Oke. Nah, Anda ke atas, kemudian ke bawah exit terus. Baik, kita mulai saja ya. Silakan Anda share screen. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melaksanakan seminar kerja praktek atas nama Saiful Anwar Aziz dengan judul kerja praktek adalah pengamatan proses pembuatan bika Ambon dengan dosen penguji Ibu Hajah Neni Triana, STMM. Terima kasih Bu Hajah sudah hadir. Seminar kerja praktik ini dilakukan dengan 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi, di mana presentasi ini dilaksanakan oleh peserta, yaitu Saiful Anwar Aziz dengan waktu 10 menit. Kemudian dilanjutkan sesi kedua adalah konfirmasi dan klarifikasi, tanya jawab. Nanti Bu Hajah Neni selaku penguji menyampaikan pertanyaan dan tanggapan atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Saudara Saiful Anwar Aziz. Kemudian Saiful menjawab pertanyaan dan tanggapan dari penguji. Waktunya tidak dibatasi. Ya. Baik, mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudara Saiful Anwar Aziz untuk mempresentasikan. Waktunya 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Pak. Ini sih. Sampai ini sebelumnya nggak mau pindah ya, Pak? Oke, silakan dimulai. Enggak, ini Pak, slide-nya ini Pak, nggak mau pindah Pak. Preview aja, Anda ke atas, di layar atas itu ada preview. Di atas, paling atas, preview itu. Yang gambar layar. Nah, latar belakang perkembangan dunia industri sekarang ini mengakibatkan semakin banyak persaingan di dalam dunia industri itu sendiri. Perusahaan diharapkan mampu melakukan suatu langkah yang tepat dan menyiapkan strategi-strategi, konsep-konsep, dan teknik yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Devins Cake and Bakery merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Salah satu produk pangan yang dihasilkan yaitu kue bika Ambon Medan. Kue bika Ambon merupakan salah satu kue tradisional yang banyak diminati dan memiliki nilai jual. Kue ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses pembuatannya. Dalam proses pembuatan kue terdapat masalah seperti proses fermentasi. Apabila proses fermentasi melebihi 2 jam, maka akan berpengaruh pada rasa dan aroma bika Ambon. Rumusan masalah. Terdapat permasalahan dalam proses fermentasi pada pembuatan kue bika Ambon Medan. Tujuannya adapun tujuan dari kerja praktek ini yaitu untuk mengetahui dan mengamati masalah yang sering terjadi dalam proses produksi kue bika Ambon, khususnya pada proses fermentasi.
Metodenya metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sejarah perusahaan Devins didirikan pada tahun 2012. Nama pemilik perusahaan adalah Bapak Miftahudin. Perusahaan Devins bergerak dalam bidang pengolahan makanan. Produk yang dihasilkan seperti kue bika Ambon, kue bolan pisang, kue lapis legit, lapis Surabaya, bolu karamel, lapis talas, bolu gulung, kue ulang tahun, dan bolu 3 rasa. Alamatnya di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Gang Haji Sari nomor 29C di daerah Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Ini adapun produk-produk yang dihasilkan. Ini foto-foto yang di tokonya. Visi misi perusahaan, visi menjadi produsen roti terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk bakery dengan kualitas cita rasanya. Misi menjaga kualitas dan terus berinovasi, meningkatkan kualitas dan mengedepankan proses dalam pengelolaan produksi yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan baik. Memberikan harga produk yang terjangkau, membuka lapangan pekerjaan. Alur kerja prakteknya dari permasalahan, identifikasi masalah, pengumpulan data meliputi pengamatan dan wawancara, lalu kesimpulan dan selesai. Ini bukan bahan baku kue bika Ambon. Ini alat-alat yang digunakan untuk pembuatan. Nah, proses produksi kue bika Ambon dari persiapan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, proses fermentasi, pencetakan ke dalam loyang, pemanggangan pertama. Pemanggangan pertama itu contohnya seperti pemanggangan yang atas. Nah, terus pemanggangan pertama itu pemanggangan atas yang membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Sedangkan pemanggangan kedua itu cuma buat si bika atasnya kering, jadi itu hanya butuh sekitar 5 menit. Terus proses pendinginan. Nah, ini alur proses tes produksi kue bika Ambon. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan baku. Terus penimbangan bahan. Penimbangan bahan itu meliputi 3 proses, yaitu adonan pembantu. Adonan pembantu itu meliputi tepung terigu, gula, ragi, dan air kelapa. Adonan utama itu meliputi tepung tapioka, telur, gula, soda kue. Adonan santan yaitu terdiri dari santan, daun jeruk, daun pandan, dan garam. Proses adonan santan itu pertamanya dipanasin dulu sampai hingga mendidih dan kental, lalu didinginkan. Maka adonan utama itu prosesnya melalui pengocokan kuning telur dan gula. Nah, untuk proses pembuatan bika Ambon, jadi yang dari telurnya itu yang diambil telur kuningnya saja. Dari telur putihnya itu tidak terpakai. Nah, kalau di perusahaan Devins ini, telur putihnya itu biasanya dipakai untuk karamel sama bolu-bolu yang lainnya. Terus proses yang kedua, masukkan tepung tapioka dan soda kue. Nah, terus proses pencampuran adonan pembantu, adonan utama, dan adonan santan. Nah, jadi ketiga adonan ini sudah tercampur, yaitu dalam proses fermentasi. Nah, fermentasinya itu selama 2 jam, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, ntar kalau lebih akan mengakibatkan bika Ambonnya terasa asam. Nah, terus kalau kurang bisa aja dari seratnya itu jadi kurang bagus. Nah, selesai fermentasi, lalu lanjut ke proses pencetakan ke dalam loyang. Sebelum
bahan bika ambonnya dimasukkan ke loyang, loyangnya itu terlebih dahulu dikasih minyak goreng, yang supaya tidak pas pelepasan bika ambonnya tidak lengket. Nah, terus pemanggangan pertama itu menggunakan suhu 150 derajat hanya api atas selama 1,5 jam. Pintu oven agak sedikit terbuka supaya ruangannya bisa keluar suhu udaranya. Pemanggangan kedua itu melalui api bawah dinyalakan ketika kue telah matang, hanya untuk mencoklatkan bagian atas, dan itu dilakukan selama 5 menit. Itu melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan itu jadi si loyang itu dibalikin. Nah, terus ntar di proses pendinginannya itu menggunakan kipas angin. Nah, terus kue dikeluarkan dari loyang, terus melewati proses sampai pengemasan. Nah, temuan permasalahan. Dalam melakukan kerja praktik, penulis menemukan permasalahan di perusahaan Devins Cake and Bakery. Permasalahannya yaitu pada saat proses fermentasi dalam pembuatan kue bika Ambon, pada proses fermentasi harus tepat waktu. Apabila kurang atau lebih dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan terjadi permasalahan pada adonan tersebut. Apabila waktu fermentasi kurang dari 2 jam, maka serat yang dihasilkan pada kue bika Ambon kurang sempurna. Dan apabila proses fermentasi melebihi 2 jam, maka adonan tersebut akan over fermented dan adonan akan mengalami bau asam dan bau alkohol yang terlalu kuat sehingga adonan gagal produksi. Usulan permasalahan. Itu yang pertama, penyortiran reject pada bahan baku kue bika Ambon. Kedua, membutuhkan alat seperti spidol dan kertas, alarm handphone, kitchen dinner alarm. Kesimpulannya, proses produksi pada perusahaan Devins Cake and Bakery untuk pembuatan kue bika Ambon Medan melewati beberapa proses, diantaranya itu persiapan bahan. Dalam proses persiapan bahan untuk membuat kue bika Ambon yaitu tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras, gula, kuning telur, santan, air kelapa, soda kue, esen ragi, daun jeruk, dan daun pandan. Penimbangan. Proses penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan digital. Semua bahan yang telah disiapkan lalu ditimbangkan. Pencampuran. Proses pencampuran yaitu mencampurkan semua bahan tahap demi tahap untuk menjadikan adonan. Fermentasi. Proses fermentasi yaitu proses pengawetan makanan alami. Proses fermentasi bertujuan agar memberikan rasa yang kuat dan kekenyalan pada makanan yang difermentasi. Proses fermentasi pada pembuatan kue bika Ambon yaitu selama 2 jam. Pemanggangan. Proses pemanggangan merupakan proses terakhir pada dalam pembuatan kue bika Ambon. Pemanggangan kue bika Ambon dilakukan 2 kali dan oven selama 90 menit pada bagian atas dan 5 menit pada bagian bawah. Yang kedua, untuk menangani masalah pada saat proses fermentasi, penulis mengusulkan kepada para karyawan dan atasan perusahaan untuk menggunakan alat tulis, alarm handphone, dan kitchen timer digital alarm untuk memberikan tanda dan untuk memberitahu pada saat proses fermentasi selesai. Saran, mengecek bahan lagi pada saat proses persiapan bahan dan lebih teliti lagi pada saat melebihi bahan. Membeli alat seperti kitchen timer digital alarm. Alat ini bisa digunakan bukan pada saat proses fermentasi saja, melainkan pada saat proses pemanggangan juga bisa menggunakan alat ini. Yang ketiga, menyediakan papan tulis di ruang produksi. Ini bertujuan untuk mencatat hal-hal yang penting pada saat pembuatan kue bika Ambon. Sudah Bu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Saiful Anwar Aziz. Mempersingkat waktu, silakan Bu Haji untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dari presentasinya Saiful Anwar Aziz. Silakan Bu. Baik,
Terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Saiful. Malam, Bu. Oke, baik Saiful. Jadi hari ini kita seminar, itu ada beberapa kriteria yang akan jadi penilaian. Yang pertama adalah dari segi presentasi, kemudian dari segi penulisan laporan dan tanya jawab. Oke, pertama saya akan berikan ini dulu untuk presentasi ya, cara presentasi. Jadi nanti mungkin sebagai pembelajaran ya, karena kamu akan melakukan skripsi, akan melakukan tugas akhir, akan presentasi juga. Yaitu pertama, banyak kata-kata yang masih tidak formal ya. Contoh dibalikin gitu ya. Dibalikin itu nggak formal sebetulnya. Dibalikan atau ya. Kemudian tadi yang terakhir yang kelihatan sekali adalah udah Bu Pak. Nah, itu tidak formal ya, seperti itu. Jadi harus belajar ya, untuk presentasi. Mungkin baiknya sekian presentasi dari saya, gitu kan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada misalnya ketua sidang, Pak Ade, gitu. Itu jauh lebih baik ya, seperti itu. Kemudian untuk yang PowerPoint-nya coba diperkecil, jangan pakai review gitu, bisa supaya saya bisa lihat semua. Benar, Bu. Diklik ke ininya. Diklik yang preview yang diperbesar itu loh, yang untuk slide PowerPoint. Nah, oke. Coba maju ke judul ya. Jadi PowerPoint kamu ini kalau menurut saya masih standar ya. Masih standar kenapa? Karena kebanyakan kalimat-kalimat panjang gitu ya. Kalimat-kalimat panjang, bukan poin-poin atau gambar-gambar ya. Jadi ketika orang melihat PowerPoint kamu ini bisa jadi mereka ngantuk gitu karena kebanyakan kalimat yang terlalu panjang gitu. Ya, baiknya hanya poin-poin saja, dan bagusnya juga ya kebanyakan adalah gambar-gambar, sehingga dari gambar itu kamu bisa menerangkan. Nah, orang biasanya lebih visual tuh lebih senang melihat gambar gitu ya. Lihat gambar daripada tulisan-tulisan yang panjang. Itu mungkin dari presentasi. Oh ya, saya belum tanya, pakaian kamu sudah sesuai atau belum? Sudah, Bu. Pakai jasa meter? Oke. Oke. Nah, pemasangan dasi ini dari awal sampai saya sekarang ada di TI ya, untuk apa istilahnya sidang KP dan sebagainya, pemasangan dasi itu nggak pernah benar gitu ya. Jadi melorot lah seperti itu ya. Itu juga hal yang jadi salah satu ketika kamu nanti jadi sarjana, mungkin saja nanti suruh presentasi pas di perusahaan gitu ya. Maksudnya nggak bisa pasang dasi, ya artinya belajar ya, seperti itu. Itu dari segi presentasi, diperbaiki ya. Belajar presentasi lagi dengan kata-kata yang formal, jangan yang informal. Oke, kemudian nextnya adalah laporan. Saya baru melihat sebentar tadi mengenai laporan ya. Jadi saya pengen tanya dulu, kamu mau pengamatan proses produksi atau permasalahan yang ada di produksi? Prosesnya sih, Bu. Proses pengamatan produksinya, Bu. Oke, jadi proses produksinya ya yang mau diamati ya. Iya, Bu. Proses produksinya. Nah, untuk di KP sendiri itu tidak ada rumusan masalah ya, di template-nya coba lihat lagi. Tidak ada rumusan masalah, yang ada hanya tujuan. Jadi tujuan kamu di situ adalah untuk mengamati permasalahan, bukan proses produksi. Nanti disinkronkan saja ya, kalau memang mau mengamati proses produksi ya jangan proses produksi aja. Masalah itu adalah ketika kamu mengamati proses, maka kamu tahu masalahnya gitu, tapi bukan jadi tujuan dari kerja praktik ini bahwa kamu ingin
mengamati tentang masalahnya ya. Jadi nanti sedikit diperbaiki saja, disinkronkan seperti itu. Kemudian untuk cover itu kamu tuliskan memang tahun ajaran, kalau tahun ajaran 2020-2021. Tapi yang di template itu hanya mencantumkan tahunnya saja, tahun 2021 saja. Jadi nggak usah digaris miring. Oh, iya, Bu. 2020, 2021. Ya. Nah, kemudian saya tanya lagi yang di laporan. Nama rektor kita sebenarnya siapa sih? Nama rektor Pak Siapa nama rektor? Pak Dedi. Pak Dedi apa? Pak Dedi Mulyana. Dokter Andes Haji Dedi Mulyana. Hah? Dokter Andes Haji Dedi Mulyana. Wah, ini kamu keterlaluan ini. Pantesan Pak Rektor sering bilang gitu ya. Banyak orang nggak kenal dia gitu. Masa ya kamu nggak tahu dengan rektor kamu sendiri? Jangan-jangan nama Pak Ade juga salah nanti ya. Karena kebanyakan ada juga yang nyebut Bu Akda koordinator prodi gitu. Nama Pak Rektor itu adalah dokter, bukan dokter Andes. Dokter ya, Haji Dedi Mulyadi, bukan Mulyana ya. Maaf, Bu. Nanti nih kalau ketahuan Pak Dedi bisa mencak-mencak dari kok ganti nama nggak pakai bikin buat kata merah pengantar putih. tuh. Ya, jadi harus bikin ini nih surat keterangan ini ya. Jadi Pak Rektor itu Dr. Haji Dedi Mulyadi SEMM ya kalau mau panjangnya seperti itu. Kemudian yang gelarnya Bu Akda itu juga bukan SSIMT ya, yang saya tahu adalah SSI MSI. Jadi kalau kamu mau menuliskan nama dosen NIDN itu harus tahu benar sumbernya ya, jangan hanya copy paste dari teman kamu kemudian mengiyakan gitu seperti itu ya. Kemudian terkait laporan ada satu lagi tentang ringkasan ya. Itu di ringkasan tuh kamu masih ada tulisan penelitian. Ini penelitian atau pengamatan? Pengamatan, Bu. Pengamatan Ya. proses produksi. Iya. Jadi kalau misalnya mau jangan ditulis penelitian tapi KP saja ya, kerja praktik saja. Kerja praktik ya, bukan praktek, kerja praktik. Nah, ringkasan juga itu spasinya cuma 1, tidak ada paragraf gitu ya. Nantilah dibahas saya kirimkan untuk oret-oretannya ya untuk yang mengenai laporan. Itu saja yang baru saya lihat dari laporan sekilas ya, tapi ada tadi mungkin perbaikan yang paling ini adalah tentang nama ya, kemudian gelar tadi seperti itu. Kemudian rumusan masalah tidak ada ya, hanya ada tujuan. Oh iya, dan satu lagi adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah menjawab tujuan kamu di bab 1. Karena tujuan kamu di laporan adalah untuk mengamati masalah, tapi di kesimpulannya kamu menjelaskan tentang proses produksi, itu nggak nyambung. Kalau tujuan kamu kerja praktik adalah untuk istilahnya menginginkan pengamatan proses produksi, maka betul kesimpulan kamu. Tapi kalau kamu menghitungannya masalah gitu ya, berarti kesimpulan kamu adalah tidak betul. Ya, makanya nanti disinkronkan lagi seperti itu ya untuk yang laporan. Baik, kemudian saya tanya, ini saya dengar tadi ini kerja praktik di Tangerang, betul? Iya, Bu, benar, Bu. Kamu orang mana? Saya orang Kerawang, Bu. Kenapa kok bisa di Tangerang? Enggak, jadi waktu itu kan pas masih corona ya, Bu. Saya udah kayak udah ngelamar ke PT-PT buat KP. Terus itu, Bu, nggak ada panggilan. Nah, kebetulan ini saudara saya sendiri. Nah, itu pun juga waktunya udah mepet, Bu. Jadi ya mau nggak mau, Bu, di situ, Bu. Sama siapa kamu? Sama saudara maksudnya atau sama KP-nya, sama Bu? orang TI juga ya? KP-nya sama ini, Bu. Anak TI juga, satu kelas, teman. Oke, sama anak TI. Terus saya mau tanya, kamu berapa lama di sana? 1 bulan, Bu. 1 bulan.
Yang kamu kerjakan selama kerja praktek apa? Ya itu kayak apa sih? Analisis kayak gitu Bu, analisis proses produksinya Bu. Analisis proses produksinya, tidak melakukan pekerjaan apapun? Ya melakukan Bu. Apa? Kayak Kerjanya apa? kayak apa sih, kayak membantu Bu, kayak membantu dari apa sih, adonin kayak gitu Bu, proses pemanggangan. Oh, itu tiap hari, dilakukan tiap hari atau bagaimana? Enggak Bu, dari hari Senin sampai Jumat. Ya, jadi kamu datang ke sana, terus kamu langsung pegang pekerjaan, atau kamu cuma cuma apa ngamatin doang gitu, atau bagaimana? Enggak, kalau dari pertama itu kayak pengenalan terus mengamati. Nah, terus habis itu ya kayak apa sih, suka membantu kayak gitu Bu, Oke, untuk proses ya. produksinya. Oke. Nah, terus ya, oke. Kamu tadi mengamati tentang proses pembuatan kue ini. Nah, kalau dihubungkan dengan teknik industri, kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman dari kerja praktek ini dengan materi-materi yang sudah disuguhkan oleh para dosen? Tentang apanya atau bagaimana? Dari apa sih, proses produksinya Bu, manajemen. Manajemen apa? Kayak manajemen produksinya Bu. Manajemen produksinya. Apa itu? Bagaimana sih manajemen produksinya? Kayak apa sih, pembelian bahan baku. Pemilihan bahan baku. Harus Pembahan baku, bagaimana? pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku harus bagaimana? Ada nggak prosedur pemilihan bahan baku di sana? Prosedur pemilihan bahan baku ada sih Bu, standar apa sih, standarnya Bu, kayak tapioka itu standarnya harus harus kayak ya, Harus apa? harus apa sih, uh, standarnya tuh harus kayak ini apa sih? Harus gimana? Kalau tepung saya karena nggak tahu gitu kan standarnya harus seperti apa. Seperti apa sih tepung yang baik atau tapioka yang baik? Ada, berarti ada standarnya di sana. Standarnya ada Bu, di sana Bu, kayak apa sih? Soalnya saya udah agak lupa sih Bu. Ya, jadi yang kamu lakukan adalah tadi ya memotret harusnya apa yang apa terkait dengan ya standar kan SOP kan kita belajar Iya, ya SOP iya seperti Bu. itu harus seperti apa itu yang baik yang seperti apa gitu ya jadi bisa membandingkan apa jadi si proses itu tadi kan kamu bilang ada permasalahan ya Iya Bu. bau apa bau Iya asam Bu, bau asam, terus bau alkoholnya itu menyengat. bau alkohol emang pakai alkohol Dika. Enggak, jadi tuh apa sih, kayak bau alkoholnya tuh kayak dari ini Bu, dari esennya Bu. Oh dari esennya Iya, kalau dari esennya. esen tuh apa esen. Esen itu kayak kayak apa sih, kayak pemanis sama pengharum gitu. Pengharum Bu. Jadi tuh kalau kalau nggak pakai itu, jadi si Bika Ambonnya teh, si Bika Ambonnya baunya teh nggak kayak rasa legit kayak gitu Bu. Kalau misalnya tadi yang kamu bilang bau asam itu, terus mereka melakukan apa? Kalau misalnya ada nggak pernah kejadian nggak kayak gitu? Nah, waktu itu pernah Bu kejadian Bu. Jadi Ya, teh si perusahaannya itu kena komplain sama toko. Jadi kan jadi Bika Ambon ini nggak cuma jual toko sendiri, yaitu kayak ngirim-ngirim ke toko yang lain. Nah, ini ada komplainan. ya ada komplainan dari toko itu. Apa yang dilakukan sama toko? Sama toko itu yang dilakukan ya kayak yang pertama itu dia mengurangi
kapasitas esnya sih Bu. Nah terus yang kedua dia kayak mengurangi proses fermentasinya. Jadi sebelumnya itu proses fermentasinya bukan 2 jam, tapi 2,5 jam. Nah, di situ ada QC-nya nggak? Ada quality-nya nggak? Orang quality ada nggak? Quality Atau kalau chef-nya pasti ada kan, ada chef-nya kan. kalau chefnya ada. Nah, kalau quality itu siapa yang bertanggung jawab di sana? Ini besar nggak sih? Mereka produksi berapa sehari? Besar Bu, udah itu tadinya udah masuk CV, cuma sekarang udah apa sih kayak surat-suratnya udah nggak diurus lagi Bu. Sudah berapa ini? Berapa banyak produksi